Pembantuku, jadi istriku. Namaku Arya, seorang pria yang hidup di tengah kesibukan kota. Setelah menikah selama 5 tahun, rumahku terasa sepi karena pernikahan itu berakhir dengan perceraian. Tak ingin rumah semakin kacau, aku memutuskan mencari pembantu rumah tangga untuk membantu mengurusnya. Dewi datang ke rumahku lewat rekomendasi seorang teman. Dia seorang perempuan sederhana dari desa, berusia 25 tahun, penuh semangat, dan punya senyum yang membuat suasana menjadi nyaman. Awalnya Dewi hanya bekerja seperti pembantu pada umumnya, membersihkan rumah, bawa dan mencuci. Namun ketika kehangatannya dalam berinteraksi membuatnya berbeda. Hari demi hari aku mulai memperhatikan lebih dalam. Bukan hanya karena pekerjaannya yang rapi, tetapi juga karena sikapnya yang tulus. Dewi sering membuatkan teh saat aku lembur dan bahkan mendengarkan keluh kesahku tanpa menghakimi. Dalam kesederhanaannya, dia menunjukkan kasih sayang yang tidak pernah aku temukan sebelumnya. Suatu hari aku sakit parah hingga harus beristirahat selama seminggu. Dewi merawatku seperti keluarganya sendiri, membuatkan sup, memastikan aku minum obat tepat waktu, bahkan menenangkan ketika aku merasa stres. Di momen itu, aku merasa ada sesuatu yang berbeda. Aku mulai mengenalnya lebih dalam. Ternyata Dewi adalah anak tertua dari keluarga sederhana. Dia bekerja keras untuk membantu adik-adiknya bersekolah. Aku kagum dengan semangat dan dedikasinya. Lambat laun, aku menyadari perasaan yang tumbuh di hatiku. Namun ada keraguan besar dalam benakku. Bagaimana jika orang lain memandang hubungan kami aneh? Aku majikannya, dan dia hanya seorang pembantu. Tapi hati tidak bisa dibohongi. Akhirnya setelah berminggu-minggu berpikir, aku memberanikan diri. Saat makan malam di meja kecil dapur, aku mengungkapkan isi hatiku. Dewi, aku tahu ini mungkin mengejutkan, tapi aku menyukaimu. Aku ingin kau tidak hanya menjadi bagian dari rumah ini, tapi juga menjadi bagian dari hidupku. Maukah kau menikah denganku? Dewi tertegun, matanya berkaca-kaca. Tapi Mas, saya hanya seorang pembantu. Apa saya pantas? Kamu lebih dari itu, Dewi. Kamu adalah orang yang membuatku merasa hidup kembali. Status tidak penting. Yang penting adalah hatimu. Dengan perlahan Dewi mengangguk sambil tersenyum malu. Kalau Mas yakin, saya juga mau. Pernikahan kami sederhana, hanya dihadiri keluarga dekat dan sahabat. Tapi itu adalah hari paling bahagia dalam hidupku. Kini Dewi bukan hanya pendamping hidupku, tapi juga orang yang membuat rumah benar-benar terasa seperti rumah. Aku belajar bahwa cinta tidak memandang status atau asal-usul. Cinta hanya butuh dua hati yang saling menerima dan menghargai. Pernikahan kami menjadi awal baru dalam hidupku. Dewi, yang dulu hanya seorang pembantu rumah tangga, kini menjadi pusat duniaku. Awalnya, banyak yang meragukan keputusan kami, terutama teman-teman dan beberapa anggota keluargaku. Mereka menganggap aku terlalu terburu-buru, bahkan ada yang memandang rendah Dewi. Namun Dewi membuktikan bahwa mereka salah. Dia adalah istri yang luar biasa. Dia bukan hanya menjadi partner hidupku, tetapi juga sahabat yang selalu mendukungku dalam segala situasi. Bahkan, dia mengusulkan beberapa ide untuk bisnis kecilku yang sedang menurun. Ide-idenya sederhana tetapi efektif, dan perlahan usahaku mulai bangkit kembali. Salah satu momen yang paling mengesankan adalah ketika Dewi memutuskan untuk melanjutkan pendidikan. Dengan tabungan yang kami kumpulkan bersama, dia mendaftar ke sekolah kejar paket agar mendapatkan ijazah yang lebih baik. Aku melihat semangatnya belajar di malam hari,
membaca buku-buku dengan serius meskipun tubuhnya lelah setelah mengurus rumah. Saat Dewi lulus, aku tidak bisa menyembunyikan rasa banggaku. Aku memeluknya erat dan berkata, "Kamu adalah perempuan terkuat yang pernah aku kenal. Aku beruntung memilikimu." Beberapa tahun berlalu, dan kehidupan kami semakin stabil. Kami dikaruniai seorang putri kecil yang cantik, yang kami beri nama Melati. Melati menjadi pelengkap kebahagiaan kami. Dewi menjadi ibu yang penyayang, mengajarkan nilai-nilai kesederhanaan dan kejujuran yang dulu dia pelajari dari hidupnya di desa. Kini ketika aku melihat ke belakang, aku bersyukur atas setiap keputusan yang pernah aku buat, terutama saat aku memilih Dewi untuk menjadi pendamping hidupku. Hidup bersamanya mengajarkanku bahwa cinta sejati tidak dilihat dari status, melainkan dari bagaimana seseorang mencintai dengan tulus dan ikhlas. Rumah kami mungkin sederhana, tetapi penuh dengan tawa dan kebahagiaan. Dan setiap kali seseorang bertanya tentang perjalanan cinta kami, aku hanya tersenyum dan berkata, "Dewi mungkin dulu pembantuku, tapi sekarang dia adalah ratu di hatiku." Kehidupan kami semakin penuh warna dengan kehadiran Melati. Dia tumbuh menjadi anak yang ceria, penuh rasa ingin tahu, dan pintar. Dewi selalu sabar mendidiknya, mengajarkan nilai-nilai kesederhanaan dan kerja keras yang menjadi bagian penting dari hidupnya. Namun seperti hidup pada umumnya, kami juga menghadapi tantangan. Salah satunya datang ketika bisnis kecilku tiba-tiba menghadapi masalah besar. Salah satu klien utama memutus kontrak secara sepihak, membuat keuangan kami terguncang. Aku merasa tertekan, takut tidak bisa memberikan yang terbaik untuk keluargaku. Dewi, seperti biasanya, tetap menjadi penyemangat. Dia berkata, "Mas, jangan khawatir. Kita bisa melewati ini bersama. Kalau dulu saya bisa hidup dengan serba kekurangan, sekarang pun saya yakin kita bisa bertahan. Yang penting kita saling mendukung." Dia bahkan mengusulkan untuk membuka usaha kecil dari rumah. Dengan keterampilannya memasak, Dewi mulai menjual kue dan camilan khas. Desa yang selalu menjadi favorit teman-teman kami. Aku awalnya ragu, tetapi melihat semangatnya, aku ikut terlibat. Kami memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan dagangan kami, dan tak disangka usaha itu berkembang pesat. Dalam waktu beberapa bulan, bisnis makanan kecil kami menjadi sumber penghasilan yang stabil. Bahkan kami berhasil membuka gerai kecil di pusat kota. Orang-orang yang dulu meremehkan Dewi kini melihatnya sebagai sosok inspiratif. Salah satu momen yang paling menyentuh adalah ketika Dewi diminta menjadi pembicara di acara komunitas perempuan di kota kami. Dia bercerita tentang perjalanan hidupnya, dari seorang pembantu rumah tangga hingga menjadi seorang istri, ibu, dan pengusaha sukses. Saat melihatnya berdiri di depan banyak orang, dengan percaya diri menceritakan kisah hidupnya, aku merasa sangat bangga. Kini, hidup kami jauh lebih baik dibandingkan dulu. Kami telah membeli rumah sederhana yang menjadi tempat nyaman untuk keluarga kecil kami. Melati tumbuh menjadi gadis yang membanggakan dengan cita-cita ingin menjadi seorang dokter. Setiap malam saat aku duduk di teras bersama Dewi, menatap bintang-bintang di langit, aku selalu berkata padanya, "Aku bersyukur setiap hari karena aku punya kamu. Kamu adalah bukti bahwa cinta sejati itu ada, dan hidup bersama seseorang yang tulus adalah anugerah terbesar." Dewi hanya tersenyum, menggenggam tanganku, dan berkata, "Aku pun bersyukur, Mas, karena kamu, aku bisa menjadi versi terbaik dari diriku." Hidup kami mungkin tidak sempurna, tetapi penuh dengan cinta, pengertian, dan perjuangan bersama. Itu lebih dari cukup untuk membuat kami bahagia.